Iya, ini menjadi ramai sekali diperbincangkan, apalagi di media sosial juga sangat ramai diperbincangkan mengenai Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara perizinan pernikahan ataupun perkawinan dan perceraian. Dalam Pergub itu, ASN dibolehkan untuk berpoligami. Itu pun yang menjadi pembahasan hangat begitu ya, dan akan kami hadirkan dialognya di malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami. Sudah ada Prof. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, kita akan membahasnya ya. Oke, siap. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Kemudian juga sudah hadir yang cantik yang di ujung sana, Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Trubus dulu deh. Pak Trubus, kalau Pak Trubus dari Pengamat Kebijakan saat ini melihat apa yang disampaikan dalam Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 ini kan sangat-sangat ramai diperbincangkan kan. Kalau melihat kebijakan ini sendiri seperti apa? Iya, kebijakan ini sebenarnya kan lebih bersifat administrasi ya, substansinya itu mengatur mengenai mekanisme prosedur untuk melakukan ya pernikahan dan perceraian, karena pernikahan itu ada di dalamnya ada soal poligami itu. Nah, kebetulan di situ ada poligami itu karena diperbolehkan di situ. Nah, meskipun sebenarnya aturan itu sudah bukan barang baru sebagai dikatakan pemerintah, tetapi persoalannya kemudian ini kan konteksnya zaman sekarang. Nah, ini apakah sekarang tepat lah, ini yang menjadikan kemudian ada reaksi publik di situ. Begitu. Yang kedua, terkait Pergub itu sendiri sebenarnya dari sisi kebijakan publik itu tidak hanya semata-mata rumusan kebijakannya, tetapi bagaimana kebijakan itu juga diimplementasikan di lapangan, termasuk juga dampak dari kebijakan itu. Nah, nanti implementasinya apakah hendak menimbulkan persoalan baru, misalnya orang yang kategori ASN yang kebetulan berpoligami nanti berbeda pandangan dengan mereka yang istilahnya anti kan di situ. Jadi artinya di ASN itu terjadi polarisasi kan, ada dua kelompok nanti kubu-kubuan lah kira-kira. Sebelum kita bicara itu lebih lanjut, tapi saya ingin ke Mbak Aminah. Kalau Mbak Aminah melihatnya dari apa yang menjadi runutan ataupun persyaratan dari Pergub ini, kan ada kata-kata juga yang banyak mengatakan ini jangan-jangan juga jadi diskreditkan seorang perempuan ya, tidak bisa punya keturunan, kemudian ada cacat dan kekurangan dan lain sebagainya, sehingga suami itu diperbolehkan untuk berpoligami. Iya, pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, ajas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Betul. Tapi kemudian dibuka kebolehan untuk poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang kemudian tadi seperti disampaikan Pak Trubus itu diatur di dalam PP 45 tahun 1990 dan kemudian Pergub. Nah, syarat poligami itu sendiri atau yang boleh diizinkan ya, pertama memang disebutkan istri tidak menjalankan kewajibannya, tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri mengalami disabilitas, kemudian istri tidak memberikan keturunan. Itu tentu diskriminatif karena itu menjadi disalahkan kepada perempuan gitu ya, dan dijadikan dasar. Dan juga ketiga syarat ini dalam banyak penafsiran itu menjadi syarat ini ya alternatif, bukan kumulatif. Komnas Perempuan melihat harusnya ini kumulatif. Jadi tidak semua misalkan hanya syarat A saja, tapi A, B, C yang harus dipenuhi. Mengapa? Karena misalnya syarat istri tidak mampu memenuhi kewajiban, itu menjadi sangat subjektif gitu. Nah, karena itu kalau kita bicara syarat tentang poligami, itu juga sama yang diatur di Pergub dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Jadi hulunya ada di Undang-Undang Perkawinan. Tapi terlepas dari polemik Pergub 2 2025 ini, kami mengajak semua pihak membaca secara lebih utuh dulu Pergub 2 2025 ini. Karena sekali lagi ini tidak hanya memuat tentang izin berpoligami, tapi di dalamnya juga dimuat tentang bagaimana hak perempuan yang bercerai dari ASN. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI itu membentuk tim pertimbangan untuk izin perceraian maupun
izin poligami untuk ini ya, agar tidak melanggar atau tidak merugikan keluarga perempuan. Juga yang harus dicatat, sebenarnya poligami itu umumnya tidak didahului oleh izin. Kalau temuan Komnas Perempuan ya, tapi didahului oleh selingkuh. Nah, kemudian poligaminya dilakukan secara siri. Nah, ini yang sebenarnya juga yang harus kita atasi. Bahwa perkawinan poligami itu harus sesuai syarat undang-undang, harus prosedural. Untuk ASN izinnya ada 3, dari istri, dari pengadilan, dan dari atasan. Jadi sebenarnya Pergub ini kalau bisa dikatakan ini mempersulit poligami. Baik, kalau dari Pak Niam sendiri benar itu mempersulit atau justru kalau dari Pak Niam melihat melonggarkan gitu Pak ASN untuk berpoligami? Ya, kalau Komnas Perempuan sudah bilang nggak apa-apa Pergub ini ya selesai kan sebenarnya. Ya, tapi intinya begini, kalau ada memang penjelasannya ya. Tapi memang begini ya, kita harus membiasakan membaca utuh terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh pengetahuan secara holistik ya. Munculnya hiruk pikuk ini kan karena terpotong ya. Pergub DKI ini mengizinkan poligami. Sebenarnya soal izin poligami itu ranahnya tidak di Pergub, ranahnya di undang-undang. Dan undang-undang itu berbasis kepada permasalahan keagamaan. Sebagaimana kita tahu bahwa persoalan perkawinan itu kan bukan hanya sekedar urusan kontraktual semata, akan tetapi di situ memiliki dimensi keagamaan. Karena itu persyaratan keabsahan pernikahan itu kan merujuk kepada persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di satu sisi, tetapi rujukan keabsahan itu pada aturan agama. Nah, ini clear ya di Undang-Undang Perkawinan. Nah, lingkup yang diatur di dalam Pergub 2 tahun 2025 ini kan soal pemberian izin yang kemudian nanti akan berdampak pada kinerja dan juga keluarga ASN itu. Maka kemudian ketika mau menikah izin. Bukan hanya sekedar menikah 2, tetapi menikah pertama pun juga izin. Kepentingannya apa? Terkontrol nanti. Yang sebelumnya dia sendiri, dia memperoleh penghasilan untuk kepentingannya sendiri. Begitu dia menikah, dilaporkan, maka negara punya kontrol untuk kepentingan apa? Menjamin bahwa ketika dia sebagai kepala keluarga menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Demikian juga kalau mau cerai, ada tahapan-tahapannya, harus ada izin. Begitu sudah terjadi perceraian dengan memenuhi persyaratan, ada juga tanggung jawab. Karena negara bisa ngontrol nih penghasilan si suami kan, untuk menjamin anak yang dihasilkan dari buah perkawinan sebelumnya. Kemudian di Pergub ini disebutkan bekas istri, bekas istri. Jadi istri yang dicerai, di situ kan ada tanggung jawab. Dalam konteks keagamaan Islam pun juga begitu. Pada saat bercerai, dia masih punya hak yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan. Tapi begini, ini kan sekarang sudah ramai begitu ya, juga ada misleading gitu kan. Ada orang akhirnya mempersepsikan, oh ini merupakan encourage nih, ASN nggak apa-apa berpoligami. Walaupun memang tadi ada dikatakan Mbak Mina, ada pengetatan, ada aturannya sebenarnya mengikat. Tapi ada juga izin dari istri. Jika istri mengizinkan, ada dari atasan, kemudian dari pengadilan juga. Nah, itu juga akan ada misleading di mana tadi jangan-jangan ini merupakan Pergub Jakarta yang membolehkan ASN ya udah poligami aja. Tapi nanti ya kita bahas usai jeda, kami segera kembali.